Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahnya sehingga TK Kristen Immanuel boleh menjadi sekolah penggerak. TK Kristen Immanuel adalah salah satu sekolah penggerak angkatan pertama. Kami disahkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar dan juga Menengah melalui surat keputusan dari beliau. TK Kristen Immanuel berdiri pada tahun 1976, merupakan salah satu unit sekolah Kristen Immanuel yang ada di kota Pontianak. TK Kristen Immanuel adalah TK yang dibawa naungan Yayasan Gereja Kristen Protestan Kampung Bali. Sejak pandemi ini, terus terang jumlah murid kami berkurang. Tetapi puji Tuhan pada tahun 2022-2023 kembali masyarakat mempercayakan anak-anaknya untuk disekolahkan di TK Kristen Immanuel. TK Kristen Immanuel mempunyai 14 rombel pada tahun pembelajaran 2022-2023 ini. Dan kami mempunyai 18 guru yang bersama-sama kami melayani anak-anak di TK Kristen Immanuel ini. Selama kami menjalankan sekolah penggerak ini, dan yang terutama adalah kita tahu bahwa sekolah penggerak itu yang utama adalah SDM-nya dulu. Maka ketika kami melaksanakan sekolah penggerak ini, yang utama, yang pertama yang saya lakukan adalah mengubah atau transformasi mindset guru dulu sebagai salah satu unsur SDM yang ada di dalam sekolah ini. Maka ketika itu saya mencoba berpikir bagaimana transformasi mindset guru sehingga pembelajaran yang selama ini kami lakukan ini belum berpusat kepada anak, harus ditransformasi menjadi berpusat kepada anak. Yang saya lakukan, aksi-aksi yang saya lakukan adalah saya setiap pagi melakukan briefing kepada guru-guru, selalu mengingatkan guru-guru untuk siap mengajar dengan cara berpusat kepada anak. Kemudian saya juga meminta guru-guru untuk semakin rajin membaca. Maka saya adakan satu proyek membaca buku, meringkas buku, dan mereka mempresentasikan buku itu. Dan sungguh dengan cara begitu membuat pengetahuan, kompetensi, ilmu dari guru itu semakin baik. Setelah itu saya juga meminta guru-guru untuk selalu melakukan refleksi. Setiap hari selesai belajar mereka melakukan refleksi, dan dari refleksi itulah bisa saling belajar satu dengan yang lain. Mereka bisa saling, misalnya menemukan permasalahan di kelas, mereka bisa saling membagi dan saling belajar satu sama lain. Selain itu kami juga melakukan in-house training, kami melakukan pelatihan-pelatihan sehingga guru-guru semakin terbiasa untuk melakukan pembelajaran yang berpusat kepada anak. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang berpusat kepada anak? Kalau dulu kita melakukan sesuatu kegiatan di dalam kelas, satu kelas itu semua anak akan melakukan hal-hal yang sama. Dan yang menjadi poinnya adalah gurunya. Apa-apa harus ikutin guru. Murid-murid melakukan apa yang guru mereka lakukan. Tapi di sekolah penggerak atau dengan kurikulum Merdeka ini beda. Anak-anak boleh bereksplorasi, anak-anak boleh berkreasi, bahkan anak-anak boleh melakukan apapun sesuai dengan apa yang anak-anak mau. Contohnya ya, misalnya kalau dulu kita mau lakukan kolase kupu-kupu misalkan, maka satu kelas itu semua kolase kupu-kupu yang sama dengan bahan yang sama. Tetapi sekarang misalnya kita mau adakan kegiatan kolase, maka guru sebagai fasilitator mereka mempersiapkan bahan-bahan media-media yang beraneka macam, sehingga murid-murid atau anak-anak kita ini punya kesempatan untuk memilih. Mereka mau memilih media apa untuk membuat kolase apa. Itu semua terserah kepada anak. Jadi sejak kita sekolah penggerak ini, pembelajaran di TK Kristen Immanuel itu lebih banyak pembelajaran yang berbasis proyek. Dan yang paling ini lagi, satu hal yang sungguh kami banggakan adalah ketika kami melaksanakan kegiatan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Wah, itu sangat luar biasa karena membutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak, di antaranya lah dengan orang tua. Jadi persiapan kami
untuk melakukan proyek P5 ini dari awal proses sampai pada waktu itu kami semester lalu ya, kita puncaknya adalah pameran hasil karya anak itu sangat luar biasa kami melihat. Jadi pada P5 semester lalu itu kami mengangkat tema adalah memperkenalkan budaya Kalimantan Barat. Budayanya bukan hanya sekedar budaya pakaian tradisional mereka atau apa, bukan, tetapi kami dari segala macam, dari permainan tradisional, senjata tradisional, lalu ada rumah-rumah adat yang ada di Pontianak. Kita bawa mereka anak-anak untuk langsung berkunjung ke tempat, bahkan melibatkan juga orang tua. Dan kami ada memperkenalkan juga membuat cai kue ya, makanan tradisional yang sudah dianggap sebagai makanan khas kota Pontianak ini. Orang tua yang sebagai narasumbernya dan mengajak anak-anak untuk bersama-sama membuat cai kue. Kita juga ada memperkenalkan makanan bubur ya, bubur teri. Sebenarnya tadinya kami mau memasak bubur pedas, tetapi ketika anak-anak melihat bubur pedas itu, anak-anak ketakutan ya. Makanya ini kan Merdeka Belajar ya. Anak-anak itu merasa geli dan merasa melihat apa ya, kayaknya nggak biasa melihat bubur pedas itu. Akhirnya kami ganti sesuai dengan keinginan anak-anak. Kita minta anak-anak pilih dan anak-anak memilih mau membuat bubur ikan teri. Jadi ternyata setelah kami cek, oh ternyata bubur ikan teri juga adalah salah satu masakan Melayu yang ada di kota Pontianak. Itu adalah pengalaman kami ketika kami melaksanakan P5. Dan yang bersyukurnya lagi ketika kami pada hari puncaknya pameran hasil karya anak, dari mereka membuat senjata tradisional, permainan tradisional, dan juga mereka membuat segala makanan tradisional dan lain-lain, kami bisa pamerkan sebagai hasil produknya pada pameran itu dan dihadiri oleh Ibu Eni dari BGP, juga Pak Jejen dari Dinas Pendidikan Kota Pontianak ini, dan juga ada fasilitator kami yang selalu melatih kami sebagai, dulunya dikenal dengan pelatih ahli ya, setelah angkatan kedua maka diganti menjadi fasilitator yang selalu setia membimbing kami, dan juga didukung oleh yayasan kami, Yayasan Gereja Kristen Protestan Kampung Bali, dan juga oleh orang tua murid. Dan sungguh bersyukur acara pameran pada hari itu berjalan dengan baik dan sukses. Inilah pengalaman kami dalam menjalankan sekolah penggerak. Tentu saja di dalam menjalankan sekolah penggerak ini ada halangan, ada tantangan yang harus kami hadapi. Tetapi sejalan dengan waktu ya, seiring dengan waktu, tantangan-tantangan yang itu bisa kami lalui. Seperti tadinya orang tua sulit menerima adanya, sepertinya anak-anak kok datang hanya bermain seperti itu ya, tetapi setelah melihat proses-prosesnya dan orang tua sangat mendukung. Begitu juga dengan guru-guru yang terbiasa mengajar, yang terbiasa sebagai sumber pengetahuan, sekarang mereka hanya sebagai fasilitator juga bisa berubah seiring dengan waktu. Dan sekarang guru-guru merasa sangat nyaman dan sangat enjoy ya ketika mereka melakukan pembelajaran di kelas, karena semua anak terlibat, semua anak happy, dan juga guru-gurunya happy. Begitu juga dengan anak-anak kami. Sejak kita menggunakan kurikulum Merdeka atau sejak kami sebagai sekolah penggerak, saya melihat perkembangan anak sangat luar biasa. Mereka benar-benar sudah dilatih untuk bernalar kritis, mereka dilatih ya untuk mandiri dan berani, dan mereka juga bisa bekerja sama, karena kita kalau ada proyek itu sering ada kelas yang namanya kolaborasi antar teman ya, mereka bisa belajar kelompok dan sebagainya. Dan sungguh ini tujuan dari pendidikan Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila itu, saya yakin dengan adanya kurikulum Merdeka ini pasti akan terwujud. Demikian pengalaman dan juga apa yang bisa saya bagikan ketika kita menjalankan sekolah penggerak. Jadi bagi Bapak Ibu yang bergerak di bidang pendidikan, jangan khawatir. Mari kita sama-sama wujudkan sekolah penggerak ini dengan melewati, kita menjalankan kurikulum Merdeka yang sedang di launching oleh
Kemendikbud kita ini. Dan melalui Merdeka Belajar inilah, maka anak-anak akan dibentuk menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang siap bergotong royong, dan juga anak-anak yang berkebinekaan global. Terima kasih.